Halo Genzon, ketemu lagi di berita rangkuman pilihan dari astakom.com dalam program Zona 8. Nah, kita punya 4 kabar penting nih, mulai dari langkah diplomasi Presiden Prabowo di panggung dunia, Kemudian ada prestasi Dian Sastro yang bikin bangga di ajang film internasional. hingga reshuffle kabinet. Nah, ketinggalan juga ada kabar baik soal program kesehatan pemerintah untuk menekan kasus TBC. Waduh, semua akan kami ulas untuk kalian semua. Yuk, capcus! Nah, Genzon, kabar penting datang dari kancah internasional nih. Yang Wih, pertama nih ya. Apa tuh? Jadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir dalam sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Wih, Serikat. keren. Gitu. Keren banget nih. Jadi setelah sekian purnama gitu, akhirnya presiden kita berbicara gitu di depan ajang internasional gitu, PBB loh. Betul. Dan dia tuh jadi narasumber ketiga gitu. Wih, urutan ketiga ya setelah, Urutan ketiga, setelah Amerika Serikat sama Brasil. Betul. Dan itu negara maju semua gitu kan. Iya, kita setara nih. Betul banget. Jadi ini tuh nampilin kalau emang posisi Indonesia tuh sangat diperhitungkan di kancah dunia gitu. Iya. Sangat prestisius begitu ya. Dan Pak Presiden ini kemarin pidatonya pakai bahasa Inggris tuh lancar banget ya. Betul banget. Ih, cocok banget, bahasa Inggrisnya tuh lancar gitu. Jadi kalau misalkan lagi ngobrol pun nggak ada gap gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita cocokologi. Cocokologi lagi ya. Jadi ini acara PBB yang ke-80 dengan presiden kita yang ke-8 setelah acara ulang tahun kemerdekaan kita ke-80. Pas ya sama zona 8. Zona 8 asik. itu asik. Nah, Pak Prabowo di sini juga membicarakan apa aja nih? Jadi dia membicarakan soal-soal dinamika global seperti ya kita tahu lah masalah Palestina ini kan udah lama begitu ya. Dan ini coba dibicarakan sama Bapak Prabowo di kancah di sidang umum PBB begitu. Nah, dia juga bicara soal banyak nih, soal memperkuat negara-negara Global South, terus menghidupkan kembali gitu ya semangat Bandung. Oh, jadi dasar solidaritas gitu negara-negara berkembang ya. Gitu. Nggak cuman itu, delegasi Indonesia juga ikut aktif nih, Jip. Jadi di sela-sela pertemuan tematik ini ya, di sela-sela sidang itu ada pertemuan tematik delegasi-delegasi Indonesia di kancah internasional juga yang membicarakan tentu aja tentang permasalahan global seperti iklim, isu kemanusiaan, terus permasalahan Gen Z kayak kita nih, kesehatan mental. Ya kan? Terus pemberdayaan perempuan sampai penghapusan senjata nuklir nih. Dan selain itu ada kabar internasional lainnya, Jip. Apa tuh? Dari dunia hiburan kali ini, ya kan? Dunia perfilman. Mbak Dian Sastro Wardoyo. Iya. Nah, kali ini dia muncul di Toronto International Film Festival 2025, Jip. Waduh. Balik lagi membawa nama Indonesia Di kancah internasional. Dia berperan di film The Fox King. Nah, kita belum tahu nih ya kan filmnya seperti apa karena diputarnya itu pas perdana itu di acara TIFF ini. Gue yakin sih kalau misal Mbak Dian itu kalau bawa karakter tuh masih menjiwai banget. Nah, kenapa dia bisa jadi pemeran di film itu? Karena Mbak Dian tuh ikut casting internasional gitu. Jadi ada banyak calon gitu kan, tapi yang terpilih tuh Mbak Dian karena katanya sutradaranya tuh ngelihat karisma dan konsistensi aktingnya itu keren. Bagi Mbak Dian sendiri nih katanya tampil di TIFF bukan sekedar pencapaian pribadi. Ia berharap langkahnya bisa membuka jalan bagi aktor dan aktris Indonesia lainnya untuk menembus pasar internasional, Cip. Betul. Jadi selain screening film, Dian juga kemarin ikut bicara diskusi dalam panel tentang keberagaman budaya dalam film sekaligus menjadikan momen ini ajang promosi budaya Indonesia di mata dunia. Wah, setelah kita bicara dunia internasional nih, ada yang panas di dalam negeri. Ada reshuffle kabinet. Iya, itu masih hangat sih, nggak panas. Betul. Terutama di bagian ekonomi ya. Menteri Keuangan kita yang sebelumnya dijabat sama Bu Sri Mulyani Indrawati, ini ada satu Pak Purbaya. Pak Purbaya. Itu setiap kali gue lihat media sosial tuh scroll isinya Pak Purbaya. Betul, beliau ini Duta dikenal. Jempol Indonesia. Betul. Dan nggak cuma Menteri Keuangan sih, ada banyak ya yang di reshuffle kan. Ada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, lalu ada Menteri Koperasi, terus ada kementerian yang baru, Kementerian Haji dan Umroh. Haji dan Umroh yang pecahan dari Kementerian Agama. Dan apa sih alasan reshuffle ini gitu ya? Menurut Menteri Sekretaris Negara, langkah ini nih diambil setelah masukan dan evaluasi dari berbagai pihak gitu ya.
Salah satunya merespon demonstrasi akhir Agustus lalu. Nah, ada juga pengamat politik yang bilang nih kalau langkah Presiden Prabowo dalam melakukan reshuffle ini itu cukup strategis begitu. Jadi reshuffle ini juga bisa meningkatkan optimisme masyarakat, balik lagi ke optimisme pasar juga. Betul. Begitu. Jadi harapannya memang Menteri baru ini membawa kebijakan yang lebih pro rakyat, terutama di bidang ekonomi dan tenaga kerja. Tapi tantangannya nggak ringan tentunya ya. Jadi Menteri baru ini kan dituntut untuk bergerak cepat gitu ya. Program nyata dalam waktu 100 hari pertama. Jadi publik ingin melihat perubahan yang bisa langsung dirasakan gitu ya. Jadi ini intinya pemerintah dengan melakukan reshuffle ini itu sebagai perbaikan. Serius ya melakukan perbaikan. Sesuai dengan aspirasi masyarakat kan yang ingin perbaikan. Betul. Nah berita terakhir nih pilihan minggu ini yaitu soal penyakit TBC. Jadi ternyata masih jadi masalah besar di Indonesia. Ini ada Wakil Menteri Kesehatan kita Profesor Dante Saxono Harbuono menyebut jumlah kasusnya tuh diperkirakan lebih dari 1 juta orang. Waduh. Betul. Nah, untungnya emang ada program dari pemerintah dan ini termasuk juga program prioritas. Ada screening gitu ya, screening kesehatan bagi masyarakat. Dan itu gratis. Makanya dengan tes kesehatan ini kita bisa tahu kapan harus ditangani gitu loh, ya kan, karena kan nggak cuma bisa dites biasa aja. Kalau untuk TBC itu harus ada yang namanya tes mantuk ya kalau nggak salah. Nah hasilnya nih dari program kesehatan, tingkat deteksi kasus TBC, nah sekarang udah tembus 90% kan deteksinya. Nah di Jawa Tengah ini program ronsen massal ini udah berjalan dan terbukti efektif katanya Jip. Menemukan banyak kasus yang sebelumnya tidak terdeteksi. Nah, nantinya akan ada pemeriksaan fisik dan formulir screening juga untuk mempercepat deteksi dininya lagi. Jadi, ada target nggak? Targetnya adalah angka kematian akibat TBC yang masih tinggi, yakni kan 386 kasus per 100.000 penduduk di tahun 2022. Jadi bisa ditekan jadi hanya 65 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2030. Amin. Nah, program ini juga ya sesuai sama arahan Bapak Presiden ya, yang ingin masyarakatnya tuh sehat semua gitu, sehat jasmani, rohani dan sebagainya gitu kan. Iya, benar-benar. Masuk kesehatan mental juga ya. Iya. Nah, pemerintah ini harus aktif mendukung juga, mulai dari menyediakan anggaran, lalu menyiapkan tenaga kesehatan sampai menggelar sosialisasi. Nah, supaya Indonesia itu benar-benar bebas dari TBC di masa depan. Amin. Oke deh, kalau gitu itu dia tadi berita-berita pilihan dari astakom.com, mulai dari politik, budaya, sampai internasional ya Jip ya. Semoga membuka wawasan kita nih ya kan. Sampai jumpa di Zona 8 berikutnya bersama Rizka dan Gua Najib. Astakom.com, inspirasi masa depan.